Ini dia ciri-ciri kalau kalian butuh istirahat saat melakukan diet. Kita semua tahu mau menurunkan berat badan, fat loss itu butuh yang namanya caloric deficit. Tapi kalau caloric deficit ada kelamaan dan akhirnya muncul simptom-simptom seperti misalnya craving, pengen yang harus yang kalian makan tuh mulai muncul banyak banget, dan udah gitu lemas ya, mood swing, gak bisa tidur, capek banget ya, itu mungkin artinya kalian butuh yang namanya diet break atau istirahat. Oke, jadi diet break ini kalori kalian kembali ke kalori maintenance. Oke, dan ini nggak akan membuat kalian naik berat badan ya, karena masih ada di caloric maintenance. Tapi lakukannya ada tekniknya juga. Jadi misalnya 2 minggu kalian berada di dalam kalori defisit, lalu kemudian 1 minggu diet break, lalu alternate lagi 2 minggu kalori defisit, 1 minggu di diet break lagi. Dan lakukan ini, itu hasil diet kalian tuh akan lebih sustainable jangka panjang. Fat loss-nya pun akan lebih banyak daripada terus menerus dalam kalori defisit misalnya selama 3-4 bulan straight ya, dan BMR kalian pun ikut turun saat kita kalori defisit terus. Akhirnya untuk maintain supaya fat loss-nya ini setelah beres dietnya itu akan menjadi lebih sulit. Jadi diperlukan namanya diet break. Dan di sini aku kasih lihat juga contoh-contoh penelitiannya juga. Jadi ada hasil eksperimen 2 grup. Yang satu full caloric deficit selama 12 minggu dan kemudian 3 minggu maintenance setelah itu, dan kemudian ada yang alternate, yang grup pertama 4 minggu jadinya 3 minggu caloric deficit dan 1 minggu caloric maintenance. Dan kalau dilihat dari hasil dietnya ini, di minggu ke-16 yang melakukan diet break, hasil fat loss-nya itu lebih banyak daripada yang melakukan caloric deficit tanpa diet break. Dan tentunya stamina-nya pun akan jadi lebih besar yang melakukan diet break ya. Kita bisa lihat aja, kalau kelaparan terus kan ya udah pasti tahu energinya akan drop. Dan ternyata hasil penurunan berat badannya juga grup yang melakukan diet break itu kurangnya lebih banyak daripada yang tidak melakukan diet break ya. Yang melakukan diet break berkurang 5,56 kilo dan yang tidak 4,26 kilo. Dan kenapa setelah beres diet yang melakukan program diet break ini jadi lebih bagus hasilnya? Karena mereka itu nggak kerasa kelaparan terus ya, dan waktu mereka lagi kalori maintenance mereka bisa bergerak lebih banyak lagi, sehingga bahkan yang terbakar pun bisa lebih banyak. Kira-kira kalian mau pilih yang mana nih? Tulis jawabanmu di kolom komen.